Saya akan ajarkan saudara, saya akan sharing berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang hal yang sehari-hari di masa-masa sukar ini. Firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Saya coba menunjukkan sama saudara, mengkaitkan saudara apa hubungannya keberhasilan, hubungannya kesuksesan. Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan jadi kesukaan kita. Kita jadi orang Kristen yang suka merenungkan firman Tuhan. Saya berharap lewat firman Allah ini ujungnya begini. Saudara bukan cuma sekedar jadi orang yang percaya Yesus. Kita bukan sekedar orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi kita mesti sampai pada tingkat, sampai pada level kehidupan kekristenan kita begini. Firman Tuhan itu sampai menjadi kesukaan kita. Bukan sekedar berhenti, oh saya percaya Tuhan. Ya ngomong percaya mas semua kita percayalah sama Tuhan. Tetapi bagaimana apakah level iman kita, ya tingkat iman kita, firman Allah itu sampai jadi kesenangan kita. Firman Allah sampai jadi kecintaan kita. Kangen sama firman, gak dengar firman kangen gitu. Gak dengar firman ada yang kurang, lapar jiwa kita. Itu namanya firman Tuhan sampai pada tingkat menjadi kesukaan kita. Nah, goal firman Allah yang diberitakan pagi ini seperti itu saudara ya. Sampai kita mengalami tingkat firman Allah itu menjadi kesukaan dalam hidup setiap kita. Ayo sama-sama kita baca ayatnya ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1 yang pertama, saudara teruskan kedua, nanti tiganya sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 begini kata firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, teruskan saudara, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, terus, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Coba sama-sama kita baca di ayat yang ketiga, 2 dan 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya coba terangkan firman Allah dari bawah. Saya kasih garis merah stressing kata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba saudara perhatikan baik-baik kata kalimat terakhir yang berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya coba menerangkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mulai dari kata ini saudara ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertanyaan saya pagi ini kepada saudara adalah begini. Apakah saudara mau? Apakah saudara ingin? Ya, apapun yang saudara kerjakan itu Tuhan selalu membuat berhasil. Apakah saudara merindukan gitu loh. Setiap kali apapun yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan Tuhan selalu membuatnya sukses. Tuhan selalu membuatnya berhasil. Nah, sebelum saya bicara tentang yang namanya berhasil ini, tentu saudara saya harus ngomong gini sama saudara. Kita ini hidup di dunia yang normal. Nah, sebab itu Anda lihat screen ini. Kita harus punya kehidupan yang seimbang di dunia ini. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang normal. Makanya kita harus punya kehidupan yang seimbang di dunia ini. Namanya orang normal hidup di dunia yang normal. Maksudnya apa? Di dunia yang normal di mana kita hidup yang realitanya begini. Ada yang namanya kesuksesan, ada yang namanya kegagalan. Ya, itu yang normal di dunia ini. Ada berhasil, ada gagal. Ada sukses, ada gagal. Kadangkala orang kerja, income-nya, pemasukannya, omsetnya naiknya luar biasa. Tapi kadangkala di dunia normal ada kadangkala turun. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang naik, kadang turun. Sukses dan fail itu hal yang normal di dunia ini. Dan seringkali kita orang percaya pun, kita orang beriman kepada Tuhan, kita kadang-kadang alami hal seperti ini saudara ya. Orang dunia selalu ngalami seperti ini. Kalau nggak gagal ya berhasil. Kalau nggak sukses ya gagal gitu. Naik dan turun seperti itu. Seperti kanan dan kiri, gelap dan terang. Itu normalnya di dunia ini. Tetapi saya mau bahas sama saudara begini ya.
Di dunia memang seperti itu dan firman Tuhan juga katakan itu. Coba Anda lihat Pengkhotbah. Jadi firman pun bilang seperti itu. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 itu menyatakan ini. Coba saya baca ayat-ayat ini ya. Saudara simak dengan baik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ini firman yang berkata, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa dikatakan firman? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu normal di dunia. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Normal seperti itu. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Sama-sama dibaca ayat yang keempat, 1, 2, dan 3. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Memang sejujurnya kalau kita disuruh memilih sukses dan gagal, ya kita pilih sukses. Kalau suruh pilih antara firman Allah katakan menangis dan tertawa, ya kita pilih tertawa dong, gak mau pilih nangis. Siapa yang mau pilih menangis? Orang maunya tertawa. Tapi di dunia ini kalau tertawa terus, ya serem loh saudara ya. Sendirian tertawa, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada apa-apa tertawa. Orang bilang gini, ada yang kurang orang itu, ya kan? Ada yang gak beres, kok tertawa terus. Tapi normalnya dunia memang seperti itu. Ada waktunya menangis, susah, menderita, ada waktunya tertawa. Tetapi pagi ini saya mau bawa pada saudara begini, Tuhan itu ternyata punya cara hidup yang lain. Ini hidup yang amazing yang Tuhan beri. Ini hidup yang ajaib. Tuhan punya cara hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Apa kata firman yang luar biasa yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan kepada umatnya? Alkitab bilang begini, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ketika saya baca Mazmur 1 ayat yang ketiga, saya juga bertanya-tanya, seriuskah Tuhan ini? Apa betul ini? Apa bisa yang namanya umat Tuhan itu apa saja yang dikerjakannya bisa berhasil? Apa bisa betul seperti itu Tuhan? Tapi Alkitab nyatakan itu kepada kita. Alkitab bilang Tuhan berikan model hidup, cara hidup yang luar biasa ini yang lain dengan pola dunia. Normalnya dunia ada gagal, ada berhasil, ada naik, ada turun. Itu normalnya hidup di dunia. Tapi Tuhan punya cara hidup yang ajaib. Itu diberi kepada umatnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan membuka pintu-pintu keberhasilan. Tuhan membuka pintu-pintu kesuksesan kepada umatnya. Nah, untuk mengalami ini, untuk mengerti ini maksud saya bagaimana caranya kita mengalami model hidup yang diberi sama Tuhan. Di mana Tuhan membuka yang namanya pintu-pintu keberhasilan. Tuhan membuka yang namanya pintu-pintu kesuksesan. Ini cara hidup yang luar biasa yang Tuhan beri. Yang tidak sama dengan dunia. Dunia normalnya kalau nggak gagal ya berhasil. Mungkin banyak gagalnya. Mungkin banyak menangisnya. Mungkin banyak meratapnya dibandingkan menari sukacita. Tapi Tuhan berjanji loh kepada kita. Tuhan berjanji. Tuhan kasih model hidup yang lain daripada yang lain kepada kita. Ya. Dan memang seperti nggak masuk akal apa ada di dunia ini apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Tapi ada kata Tuhan, Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang melakukannya. Dia yang membuka pintu-pintu keberhasilan itu kepada kita. Makanya kemanapun kita pergi, apapun kita kerjakan, Alkitab bilang apa saja kita perbuat itu menjadi berhasil. Untuk memahami ini coba lihat mulai ayat 1. Boleh ya kita sama-sama kembali baca Mazmur 1 ayat 1 ya. Coba semangat keras sama-sama baca ayat ini 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Terus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya kasih garis bawah kata berbahagia untuk memahami ini. Kata berbahagialah dalam teks asli bahasa Ibrani itu disalin dengan kata asar. Seperti itu bahasa Ibraninya asar. Ternyata asar, saya suka ajarkan ini dalam ibadah-ibadah pernikahan ya.
dalam ibadah pemberkatan nikah kepada jemaat atau kepada dalam renungan doa pagi saya pernah ajarkan kata asar khusus ini. Ya, asar itu berbahagia saya pelajari itu artinya adalah berkat yang terus menerus. Berkat dari Tuhan yang tidak pernah berhenti, terus mengalir berkatnya. Berkat itu digambarkan seperti azar. Berkatnya seperti gulungan ombak yang tidak pernah berhenti. Alkitab katakan dibuka Mazmur pasal 1. Itu dibuka ayat 1 dibuka dengan kalimat kata berbahagialah. Dibuka dengan kata azar. Berkat yang tidak pernah berhenti. Berkat yang terus mengalir seperti gulungan ombak yang Tuhan kasih pada kita. Coba Anda perhatikan. Pernahkah Anda berdiri di tepi pantai, melihat ombak yang datang dari tengah lautan, bergulung-gulung datang sampai di tepi pantai. Itu begitu dia nyampe di tepi pantai, dari tengah nyusul terus, bergulung datang terus. Kita pikir gelombang ombaknya sudah habis, belum, datang lagi menyusul di belakang. Terus dia datang ke tepi pantai, terus susul menyusul itu datang itu gelombang laut. Nah, Alkitab katakan Tuhan itu bisa beri kepada kita. Ini memang tidak normal. Di dunia mana ada seperti ini? Tidak ada, tidak normal. Karena memang ini amazing, ini ajaib. Ini sesuatu cara hidup yang luar biasa yang Tuhan beri kepada umatnya. Dikasih namanya berkat azar. Terus mengalir berkatnya seperti gulungan ombak. Pertanyaan saya, mau tidak saudara menerima berkat yang modelnya kayak azar ini? Berkat seperti gulungan ombak. Rezekinya gak pernah habis. Kita pikir jobnya sudah habis. Kita pikir udah gak ada ordernya lagi. Masih datang. Justru di masa tahun yang sukar 2022 yang masih gak menentu dan gak ada jaminan kepastian seperti apa. Ingat janji Tuhan. Tuhan kasih model jalan hidup yang luar biasa. Ada berkat dari Tuhan, dari tangan Tuhan dikasih pada kita berkat yang modelnya azar. Berkat yang gak pernah berhenti kayak gulungan ombak. Terus datang, gak pernah habis. Ini kalau bicara pekerjaan, pekerjaannya terus diberkati sama Tuhan. Gak bicara besarnya pekerjaan, kecilnya pekerjaan, modalnya bagaimana. Ini bicara berkat yang seperti gulungan ombak. Terus datang, gak pernah berhenti, terus mengalir. Tetapi ada kelanjutannya bahwa asar itu diterima anak Tuhan yang bagaimana? Orang Kristen yang bagaimana? Dikatakan begini, berbahagialah azar, terima berkat seperti gulungan ombak. Orang yang tidak berjalan dikatakan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, berkat ini akan datang sama kita kalau cara hidup kita. Tuhan kasih cara hidup yang ajaib, kalau cara hidup kita pun benar. Seperti maunya Tuhan. Cara hidup yang bagaimana? Cara hidup yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hidup yang kita jalani bukan dari nasihat orang, apalagi orang dunia. Tapi nasihat firman. Jadi perhatikan nomor 1. Cara hidup kita tidak boleh berjalan menurut jalannya orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga dengan cepat, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya suka pakai istilah 3 tidak. Ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu kumpulan pencemooh? Suka menghina Tuhan. Suka bersungut-sungut sama Tuhan, suka mencemooh Tuhan. Nggak boleh kita kumpul dengan orang seperti itu. Lama-lama kita jadi pencemooh. Ada 3 tidak yang kita nggak boleh ikuti. Kalau kita ikuti 3 tidak, bahkan masih ada di bawahnya. Ayat yang kedua ya, coba lihat ayat yang kedua. Saya coba tunjukkan sama saudara di sini hubungannya orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terima berkat yang namanya azar, berkat yang tidak pernah berhenti, terus mengalir sama kita. Lakukan 3 tidak tadi ya, lalu ada 1 tetapi di sini, 3 tidak 1 tetapi. Sama-sama kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebelum saya terangkan kata kesukaan saudara ya, saudara perhatikan di kalimat kata ini ada kata Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya, jadi 3 tidak itu harus kita hidupi.
Nggak boleh kita berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, nggak boleh. Lalu tidak, yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, ada kata tetapi di sini. Tetapi ya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bilang sama-sama saya, Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat Tuhan di sini saya mau Anda mengerti begini. Taurat Tuhan bukan bicara tentang 10 hukum Taurat, bukan. Taurat Tuhan di sini kalau dalam teks asli bahasa Ibrani, saya gak sempat tulis, itu disalin dengan kata Torah. Tahu artinya Torah? Torah itu artinya adalah direction, petunjuk. Torah juga diterjemahkan apa ya? Tuntunan gitu ya saudara ya. Instruction, instruksi, tuntunan, instruksi Tuhan. Jadi boleh dikatakan begini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah petunjuk Tuhan atau tuntunan Tuhan. Dan yang merenungkan, apa dikatakan petunjuk Tuhan dan tuntunan Tuhan itu siang dan malam. Sehingga kita bisa mengartikan Taurat Tuhan di sini, Torah itu sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan berisi petunjuk Tuhan. Firman Tuhan itu kan berisi apa? Tuntunan Tuhan, instruksinya Tuhan. Jadi Taurat Tuhan di sini bukan bicara tentang 10 hukum Taurat, bukan. Tapi ini gamblang saya terangkan bicara firman Tuhan. Karena ini petunjuk Tuhan. Nah sekarang saya mau terangkan. Kalau Anda ingin mengalami kehidupan yang ajaib. Satu pola kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita. Yang tidak normal sebetulnya. Normalnya di dunia ini ada gagal gitu. Ada bangkrut, ada jatuh. Tapi Tuhan kasih model kehidupan yang ajaib. Selalu berhasil dengan yang kita kerjakan. Berhasil di sini bukan berarti nggak ada tantangan. Sepertinya tertutup jalannya. Orang katakan gagal. Itu belum gagal, itu proses. Seperti saya pernah sampaikan sama saudara. Kalau kita baca Alkitab dalam Kejadian sampai Wahyu. Sebetulnya kekristenan Alkitab firman Allah tidak mengenal istilah gagal. Sebab Allah kita Allah yang tak pernah gagal. Saudara bisa berkata amin? Bukankah kita sering baca, sering disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Allah kita itu, Tuhan kita itu nggak pernah gagal. Sebab itu istilah gagal dalam hidup kekristenan kita nggak pernah diajar firman Allah. Kalau Anda menyerah, yaitu gagal. Itu keputusan yang salah. Ya, padahal rancangan Tuhan sama kita nggak pernah gagal. Tapi kita yang menggagalkan rancangannya Tuhan. Dari pihak Tuhan nggak pernah gagal rancangannya sama kita. Kita yang menggagalkan dengan cara apa? Keputusan yang salah, pilihan yang salah. Kitanya menyerah. Selama kita hadapi tantangan, kita kerja, ada bisnis, Anda lakukan sesuatu. Sepertinya pintu tertutup, bahasa dunia lu gagal. Tapi selama kita belum menyerah, itu gak gagal. Itu namanya proses yang belum selesai. Kalau hari ini pintumu masih tertutup, saya ditipu orang pendeta. Saya kelihatannya rugi loh, ini belum datang untung. Segera dengar dulu, itu proses Tuhan belum selesai. Hadapi masalah hari ini, itu proses Tuhan belum selesai. Yang penting kamu jangan menyerah. Gitu ya. Rancangan Tuhan apa? Keberhasilan loh. Rancangan Tuhan apa? Asar kepada saudara. Tetapi ikuti firman Allah. Alkitab katakan apa? Tetapi yang kesukaannya. Nah sekarang saya mau terangkan sama saudara. Biarlah level kita sampai kepada kesukaan firman. Ya, coba kita sama-sama baca ulang sekali lagi ayat yang kedua ini saudara ya. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi kesukaannya, saya berharap lewat firman Allah yang kita pelajari pagi ini, biarlah tingkat iman kita, level kita sampai pada tingkat begini, firman Tuhan jadi kesukaan kita. Kalau Anda ingin mengalami namanya asar, ya ini sesuatu hidup yang ajaib. Tuhan berkati kita itu gak pernah berhenti. Di tengah-tengah masa sukar, masa sulit, rezekinya gak pernah mandek, terus datang. Ordernya seperti ABE masih ada juga. Itu bukan karena hebatnya kita, itu karena pengurapan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja diberi sama kita. Kepercayaan Tuhan dikasih asar sama saudara. Tapi gak sembarangan orang Kristen ngalami asar. Mau tidak ngalami berkat gulungan ombak yang gak pernah berhenti. Ada caranya. Ada yang mesti kita hidupi. Ada yang kita mesti kerjakan disiplin dalam hidup kita. Apa itu? Biarlah firman Tuhan, Torah ini
petunjuk Tuhan, instruksi Tuhan dalam firman, itu menjadi kesukaan kita. Nah, kata kesukaan dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata hepso. Hepso itu artinya hobi. Hepso artinya kesenangan atau kecintaan. Kalau ngomong hobi, ada banyak orang punya hobi. Ada orang hobi pelihara ikan hias, pelihara ikan arwana. Ada orang punya hobi kecintaan, kesukaannya apa? Pelihara bunga anggrek. Sampai beli bunga anggrek kemana-mana. Setiap ke kota cari bunga anggrek yang aneh-aneh, yang mahal-mahal dia beli. Kenapa? Hobinya. Hobi barang-barang antik. Dia kejar barang antik. Terus dia cari. Orang kalau hobi bunga, hobi pelihara burung kicau. Begitu bangun pagi, apa yang dia kerjakan? Dia langsung kepada hobinya itu. Langsung dimandiin burungnya. Dia belum mandi. Dia belum makan. Burungnya kicau dikasih makan. Hobi gitu ya. Bagaimana dengan saudara kalau kesukaannya firman? Apakah saudara hobinya firman? Orang kalau hobi firman, kesukaannya firman, begitu bangun pagi yang dia cari apa? Firman. Iya kan? Sebelum beraktivitas dia cinta firman. Saudara pernah gak kangen sama firman? Merindukan firman dalam hidupmu. Gak dengar firman, rindu sama firman. Cari firman. Rasanya kita itu orang yang apa ya? Tergila-gila sama firman. Seperti orang tergila-gila sama benda antik. Karena hobinya itu tergila-gila sama apa itu batu-batu yang cincin itu, tergila-gila, terus cari, tergila-gila. Pernah tergila-gila sama firman, sampai firman membius kita. Sampai hidup kita rasanya dikuasai firman. Gak ada firman, kelepek-kelepek kita. Seperti ikan dipisahkan dari air tanpa firman. Rasanya gak puas kita, kering hidup kita. Anda nyampe pada tingkat level ini kehidupan kita. Sampai firman Allah jadi kesukaan kita. Saya dorong lewat pengajaran firman Allah ini. Harusnya kita tahun bertambah tahun sampai pada level ini. Sudahkah kita sampai pada tingkat ini? Firman Allah itu sampai jadi kecintaan kita. Kesukaan kita. Jadi hobinya kita. Kangen gak dengar firman gitu. Ya, karena saking cintanya kita sama Torah, sama petunjuk Tuhan. Kalau orang Kristen anak Tuhan, udah seperti ini tingkatnya. Kangen sama firman. Firman jadi hobinya. Firman jadi kesukaannya dalam hidupnya. Dia akan ngalami asar. Dia akan ngalami berbahagia hidupnya. Dia akan ngalami namanya berkat seperti gulungan ombak. Yang terus datang, gak usah khawatir. Nanti kalau kita lihat apa yang terjadi. Itu nanti ayat 3 kita lihat. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebelum saya terangkan itu masih ada kalimat berikutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, orang kesukaannya firman Allah pasti ini. Dan yang merenungkan Taurat itu, Torah itu siang dan malam. Setiap hari siang dan malam. Saya percaya kata siang dan malam bukan hanya menunjukkan waktu siang terang malam gelap. Tapi siang dan malam secara rohani itu artinya setiap hari. Nggak pernah bosan. Ya kalau orang bosan sama firman, ya artinya firman nggak jadi kesukaan. Saya mau tanya, saudara pernah bosan makan nggak? Makan lagi, kemarin udah makan kok suruh makan lagi, bosan saya makan. Nah kalau ada bosan makan, mati saudara ya. Nggak ada orang bosan makan, makan kesukaan kita. Makanya kalau kita dengar bicara makan ini makan itu, oh bergairah kita. Ngantuk jadi melek lebar mata kita. Seneng telinga kita dengar makanan kan. Nggak ada orang bosan sama makanan. Firman Allah itu makanan buat jiwa kita, buat roh kita. Anda jangan bosan sama firman. Harusnya terbalik. Harusnya firman jadi kesukaan buat kita. Katakan amin. Harus sampai pada level ini. Nah orang Kristen kalau kesukaannya itu adalah firman Allah. Otomatis, automatically begitu. Dia suka merenungkan Taurat Tuhan. Suka merenungkan firman Allah setiap hari siang dan malam merenungkan. Nah kata merenungkan ini menarik. Dan sebelum saya bicara tentang merenungkan ini. Saya ingat perkataan Daud orang yang kesukaannya firman. Anda lihat di ayat Mazmur 63 yang keempat. Daud ngomong begini. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Terjemahan lama, ejaan lama berkata ini. Kemurahanmu lebih daripada hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Itu kata-kata Daud. Tadinya saya nggak ngerti.
perkataan kemurahanmu lebih dari hidup. Maksudnya dulu waktu saya remaja. Ini kan lagu lama kan. Lagu dari saya kecil sudah ada. Suka dinyanyikan di gereja. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saya itu bingung-bingung. Apa ya artinya kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Daud itu menganggap begini lewat ayat ini. Bahwa hidupnya, jadi dia itu lebih cinta Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidupnya. Dia lebih cinta Tuhan daripada hidupnya sendiri. Dia lebih cinta firman Allah daripada hidupnya sendiri. Itu Daud. Makanya gak heran. Mazmur 119, 143 dia berkata begini. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi dikatakan apa? Perintah-perintahmu. Ya, petunjuk-petunjukmu menjadi kesukaanku. Hadapi kesulitan, hadapi penderitaan. Gak berubah. Perintahmu, Torahmu tetap menjadi kesukaanku. Tidak heran orang model Daud itu bukan makin turun tapi makin naik. Berkatnya selalu ada. Meskipun hadapi penderitaan, dikejar-kejar sama Saul. Tahu ujungnya dia melihat kebaikan jadi raja. Selalu ada pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna sama orang seperti ini. Tuhan backup, sorga protek pelihara orang seperti ini. Dia lebih cinta Tuhan daripada hidupnya. Kesukaannya Tuhan. Kesukaannya firman lebih daripada hidupnya. Coba tingkat kita bisa gak seperti Daud? Nah saya mau terangkan dengan cepat. Orang kalau kesukaannya adalah Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia pasti suka merenungkan firman Allah. Dengan cepat ya. Kata merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan dalam bahasa Ibrani itu artinya ditulis dengan kata haga. Haga itu artinya bergumam. Bergumam itu bagaimana ngomongnya saudara ya? Ngomong, mengucapkan, diucapkan tapi pelan. Jadi Anda ini gak cukup jadi orang Kristen cuman ke gereja, ibadah seperti ini cuman mendengar firman atau membaca firman. Mesti haga. Anda mesti orang yang kesukaannya firman, itu pasti merenungkan firman, haga. Gak cukup hanya dengar khotbah. Tapi kita mesti haga, merenungkan. Merenungkan itu bergumam, mengucapkan firman kembali. Ya, matter speak under your breath. Memperkatakan itu firman, memperkatakan. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengalami yang baik daripada Tuhan. Berkat yang namanya asar tadi saudara ya. Tidak pernah berhenti Tuhan kasih sama kita. Ingat, Anda harus jadi orang Kristen yang kesukaanmu adalah firman. Ingat bicara firman, bicara pribadinya Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah. Cinta Allah, cinta firman, cinta Tuhan. Orang kalau kecintaannya firman ya cinta Tuhan, dia apa yang dia suka? Merenungkan firman. Merenungkan itu bergumam. Makanya coba lihat Yosua. Ini ayat-ayat terakhir buat kita, tapi saya mau terangkan di sini. Yosua 1 ayat 8. Jadi begini saudara ya. Sebelum Musa mati, Anda baca kitab Ulangan pasal terakhir. Ya, nanti di rumah Anda baca ulang pasal terakhir. Sebelum Musa mati, dia panggil Yosua. Dia tumpang tangan kepada Yosua lewat penumpangan tangan. Alkitab katakan, roh kebijaksanaan itu turun ya dari penumpangan tangan kepada Yosua. Singkat kata begini, jadi sebetulnya lewat penumpangan tangan seperti transfer spirit dari Musa itu. Saat itu Yosua dia bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Jelas dia bisa dengar suara Tuhan. Anda baca itu dalam kitab Yosua berikutnya, dia bisa dengar suara Tuhan. Tetapi aneh, meskipun Yosua udah kayak Musa lewat penumpangan tangan, Yosua dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi perhatikan, tetap Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua perhatikan, lihat Yosua 1:8, saya baca. Atau sama-sama kita baca keras sebagai ayat terakhir renungan buat kita 2 dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sederhana, sepertinya nggak nyambung secara ilmiah. Lihat saya, dengar saya. Sepertinya tidak menyambung antara hidup yang beruntung dengan jalan hidup yang berhasil. Nggak nyambung secara ilmiah. Merenungkan firman, memperkatakan firman. Saudara ya, dengan keberhasilan. Nggak nyambung. Nyambungnya coba di mana sebutkan. Tapi justru saya mengajar saudara lewat firman Allah ini, saya coba menyambungkan. Saya coba menunjukkan kepada saudara.
antara keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, pintu-pintu keberhasilan dibuka sama Tuhan, itu ternyata ada hubungannya dengan apa? Kesukaan kita akan firman, kesukaan firman apa? Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman itu artinya memperkatakan, menggumamkan firman. Saya kasih contoh singkat begini. Ketika Anda misalnya membaca yang paling gampang apa ya? Misalnya Mazmur 23, ayat yang kita hafal tuh ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Anda cuma baca saja, saya mau kasih kata, kalau Anda cuma baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nggak ada dampak tuh, nggak ada efek tuh firman buat kamu. Kapan firman Allah berdampak, membuka pintu-pintu keberhasilan sama kita? Waktu kita menggumamkan, waktu kita haga, waktu kita merenungkan firman. Bagaimana merenungkan? Merenungkan itu seperti saya pernah ajarkan. Ada menggumamkan, mungkin terdengar di telingamu. Apa ya maksudnya? Tuhan itu gembalaku. Berarti gembalaku itu siapa? Oh Tuhan. Tuhan yang membelah laut Kolsom. Tuhan gembalaku itu berarti Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko. Tuhan gembalaku berarti Tuhan yang pencipta langit dan bumi, alam semesta. Oh Tuhanku Tuhan yang besar. Itu kan membangkitkan iman kan. Ketika Anda merenungkan, oh Tuhanku itu ternyata gembalanya juga menggembalakan Daud juga. Tuhan yang sama yang pernah menolong Daniel. Ketika sementara kita merenungkan itu merembes di roh kita. Itu merembes masuk di jiwa kita. Itu jadi rema, itu jadi pewahyuan. Nah, orang yang kesukaannya firman lalu haga merenungkan kayak begitu. Tuhan katakan apa? Dan memperkatakan haga tadi. Alkitab katakan seperti gak nyambung. Itu membuat hidupmu berhasil dan kamu beruntung. Saudara bisa berkata amin? Saya berkata amin. Dengan ayat firman Allah ini, saya percaya akan terjadi kepada saya seperti yang Tuhan katakan. Setiap kali saya merenungkan firman, Tuhan membuka pintu keberhasilan. Walaupun sepertinya nggak nyambungnya di mana secara ilmiah. Tapi saya sambungkan lewat firman, saya tunjukkan sama saudara. Ini nyambung loh kata firman. Kalau Anda kesukaannya firman Allah dan merenungkan firman Allah setiap hari, Tuhan membuka pintu-pintu keberhasilan. Saya punya contoh cerita. Satu kali ada seorang kakak adik, saya berhadapan sama dia. Kakaknya bersaksi sama saya. Adiknya tuh pintar saudara ya, seorang master. Ya, tapi dia berkata, ini bodoh Pak Yohanes dulu. Saya malu punya adik kayak dia. Malu kenapa? Saya lupa ya, kelas 1 SD gak naik kelas, lalu naik. Kelas 2 SD gak naik, berapa kali gak naik kelas? SD itu maksudnya. Tapi singkat kata begini, nilainya memang dia bilang istilah dia CD mungkin 56 begitu ya. Sampai gak naik, kecantol gitu. Tapi di akhirnya selesai SMP, bisa menyelesaikan SMP dengan nilai yang ya seperti tadi. Akhirnya berjuang selesai. Sampai satu kali si kakaknya cerita, tapi dia berubah jadi jenius luar biasa. Bagaimana caranya bodoh luar biasa, jadi pintar luar biasa. Dia ketemu sama gembalanya, pendetanya nantang sama dia. Ayo, kamu baca Amsal pasal 1 kalau gak salah. Itu ada 31 ayat gak salah ya. Baca Amsal pasal 1. Ya, sampai selesai. Yang pertama ditantang ayat 1 saja. Bisa. Ditantang, bisa gak kamu baca 31 ayat di pasal 1 ini? Bisa. Walaupun waktunya panjang 17 jam dia bisa hafal. Tapi dia bisa hafal. Dan singkat kata begini, saya potong karena waktu. Karena dia suka menggumamkan firman, baca firman. Anda tahu? Sejak itu kakaknya berkata pada saya, dia berubah Pak Yohanes. Ya, sejak dia sampai masuk SMA dia jadi pintar luar biasa. Sampai mendapat gelar master dalam pendidikan saudara. Dan Anda tahu itu karena apa? Karena dia membaca firman, merenungkan firman. Saya pikir cerita seperti ini, saya itu beberapa kali, saya 3 orang menceritakan saya dengan cerita yang berbeda. Salah satunya adalah jemaat yang dulu saya pernah gembalakan, tetapi kemudian dia berpindah gitu saudara ya. Ke kota yang lain, dia pernah cerita sama saya, punya anak, saya lupa anak nomor berapa. Itu juga bodoh seperti itu. Sampai satu kali mendapat tumpangan tangan di gereja ibadah KKR Sekolah Minggu atau Pemuda. Itu anak itu tiba-tiba berubah jadi pinter. Saya ingat, ini teman saya engkau ini cerita sama saya. Anaknya pun ngalami hal yang sama, 3 orang. Salah satunya teman saya pendeta cerita temannya dari Australia. 3 loh saudara ya. Orang yang bodoh banget jadi pinter luar biasa. Jadi saya percaya begini, akhirnya berhasil. Yang tadinya kecantol naik kelas berhasil. Saya percaya
pintu keberhasilan Tuhan buka. Meskipun di masa sukar, saya gak sempat waktu, gak ada waktu. Nanti ujungnya kita jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara pernah lihat gak aliran air, aliran sungai? Lihat, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa daunnya kering seperti pohon yang lain kena terik matahari? Enggak, daunnya tetap hijau. Dan berbuah pada musimnya. Kalimat yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Udah jadi pohon ditanam di tepi aliran air. Aliran air bicara pengurapan Allah. Aliran air bicara berkat Allah, tapi ini bicara firman yang limpah. Makanya kalau sudah kesukaannya firman, cinta firman, dan suka merenungkan firman, percaya begini, sederhana sebetulnya firman Allah pagi ini. Itu membuat Anda mengalami ini. Kehidupan yang gak normal dari Tuhan. Pintu-pintu keberhasilan dibuka sama saudara. Jadi 2022 ini, kalau pintu-pintu berkatmu dibuka sama Tuhan, sederhana resepnya dari firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi kecintaan, kesukaan, hobi setiap kita. Orang yang hobinya firman, cinta firman, pasti suka merenungkan firman siang dan malam. Doa saya, tahun ini pintu keterbukaan itu dibuka lebar sama Tuhan. Anda sukses, berhasil, ditolong, diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama.